Halo semuanya, ketemu lagi di channel Masalah Sepele. Kali ini kita akan coba membahas masalah sepele lagi yang lainnya, yaitu belajar Java IDE. Part 1 berarti ada lanjutannya loh ya. Oke, intro dulu. Sebelum kita lanjut ke bagian yang lebih penting lagi, ayo kita kenalan dulu yang namanya atau siapa sih IDE itu? Integrated Development Environment. Dia dirancang khusus untuk kita dalam membuat software, terutama kalau kita kali ini bahas Java ya, tidak bahas yang lain. Apakah dia hanya untuk Java? Tidak. IDE itu ada banyak, tidak hanya ada di Java, tapi ada di Android pula ada, terus yang lain pun juga ada. Tapi kita cukup bahas Java saja. Nah, dia dirancang untuk memudahkan si programmer dalam membuat aplikasi ya biar lebih mudah gitu aja. Tapi dia juga ada plugin-plugin, ada software-software yang lain yang mendukung banget dalam pembuatan aplikasi. Nah, contoh-contoh IDE ada banyak. Ini contohnya Eclipse. Dia bisa digunakan di Android juga bisa, Java juga bisa. Yang kedua ada BlueG. Dia juga support di Java. Kemudian ada Dr. G. Ada yang lain seperti JetBrains, itu juga support di Java. Ada JCreator, ini aplikasi yang dulu pernah saya gunakan. Dia cukup ringan, Java Creator. Dan yang paling sering digunakan ada NetBeans. Ini yang logo lawas. Kalau yang baru ada yang seperti Apache NetBeans. Yang Apache NetBeans ada build tool yang lebih banyak. Ada Maven, ada Gradle, ada Java with Ant, dan lain sebagainya. Kita nanti akan gunakan si NetBeans, tapi bukan NetBeans yang lawas, bukan NetBeans RC, tapi kita sudah mau akan pakai NetBeans yang apa aja? Produknya terbaru. Sudah download? Belum? Ya nanti kita download bareng-bareng. Oke, kebutuhan softwarenya apa sih? Yang pertama yang jelas ada IDE-nya, Integrated Development Environment. Yang kedua yang tidak kalah penting ada JDK-nya itu sendiri. Kalau di Android ada SDK, Software Development Kit. Kalau di Java ada JDK-nya, Java Development Kit. Kalau JDK nanti terus secara otomatis terinstall juga yang namanya JRE. Apa sih JRE? Java Runtime Environment. Dia digunakan untuk menjalankan Java yang sudah atau coding Java yang sudah siap untuk di runtime atau setelah proses compile. Oke, setelah itu kita langsung download aja yang namanya IDE-nya. Oke, capcus. Di mana downloadnya? Nggak usah bingung. Masih banyak mbahnya yang bisa bantu. Nah, ini. Kita bisa langsung kunjungi netbeans.apache.org. Kalau dulu misalkan gini, download netbeans, langsung kalau dulu langsung diarahkan di sini, tapi Oracle ini yang dulu, yang sekarang jadi Apache NetBeans. Sama kan? Oke. Cuma bedanya kalau di sini kita harus klik download dulu. Nah, pakai yang mana? Kalau Apache NetBeans 12 LTS long time support atau yang Apache NetBeans 12 future update. Nah, kita pakai yang mana? Pakai yang ini aja dulu. Kita download. Ada produk yang lain, ada yang versi Windows 64 bit, ada yang Linux 64 bit, ada yang Mac OS. Kebetulan saya pakai yang Windows. Windows Bro. Ada di mana linknya? Ada di sini. Oke, kita download. Kita lihat dulu speednya sampai berapa. Oh, lumayan. Oke, cukup 3 menit saja. Ini tergantung speed internetnya ya. Jadi kalau kalian pakai paketan, cari sinyal yang kuat. Kita tunggu sebentar.
Oke, selesai. Kita buka. Kalau dulu saya pakai NetBeans yang ini, yang NetBeans RC yang 8.2, sekarang kita coba. Iya, kita lagi. Kita pakai yang NetBeans apa aja? 12.3 yang 64 bit. Oke, kita cek dulu Javanya sudah ada belum? Cara ceknya gimana? Buka aja CMD. Bisa kan buka CMD? Bisa. Oke, ketik aja Java. Oh, kalau ada tulisan seperti ini, ada kemungkinan Javanya belum terinstall dan ada kemungkinan juga Javanya sudah terinstall tapi belum tersetting pathnya. Kita lihat dulu di control panel. Ada enggak Java ya? Java J. Oh, belum ada, berarti memang belum terinstall. Oke, kita install dulu. Kita enggak usah tutup yang ini. Kita install Javanya. Saya pakai Java JDK 8 update 241. Kalau kalian pengen yang lebih update lagi, silakan. Oke, development tool langsung next saja. Ketika saya install ini, secara otomatis nanti akan terinstall juga yang namanya JRE, Java Runtime Environment. Dia bagian untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat. Oke, kita tunggu. Nah, ini directory defaultnya. Kalau saya pakai yang 32 bit, yang maksudnya yang Java versi 32 bit nanti akan tertera di sini x86. Tapi kebetulan sistem saya juga 64 bit, jadi langsung program file. Next saja langsung. Setelah selesai langsung close saja. Oke. Oke, kita cek dulu Javanya sudah benar-benar terinstall apa belum. Lihat di bagian C, kemudian program file Java. Nah, ada dua kan, JDK, terus kemudian JRE. Tapi dia juga belum bisa digunakan. Kita cek dulu. Nah, iya kan, belum bisa digunakan. Karena apa? Pathnya, khusus Java, kita perlu setting path. Lokasi pathnya nanti ada di mana? Kita copy dulu yang ini. Program file Java JDK bind. Nah, Javanya ada di sini. Berarti kita copy dulu pathnya ini, kita taruh di environment variable. Kalau di Windows 7 bisa di My Computer Properties, kalau di Windows 8 Windows 10 silahkan di PC Properties. Kemudian Advanced System Setting. Setelah itu environment variable kita tambahkan, kita cari dulu yang path, pasti sudah ada. Ini dia. Path sudah ada Java? Belum tentu. Kita buka dulu. Nah, Java? Oh, belum ada. Pasti belum bisa digunakan. Kita new. Terus kita paste lagi folder yang tadi. Kita oke, dan oke. Kita coba jalankan. Kalau tetap belum bisa, berarti intinya di restart. Tapi punya saya sudah bisa. Oke. Nah, kita cek dulu juga versinya. Java bisa enggak? Oke, bisa. Java version cocok enggak? Ada yang kurang. Saya pakai Java 1.8 update 241. Oke, sesuai. Setelah install Java, kita juga harus install IDE, tapi tidak gunakan NetBeans yang lama, tapi kita pakai apa aja NetBeans. Ayo coba kita install. Welcome to Apache NetBeans 12.3. Nanti kita akan dapat ini semua. Base IDE, Java SE, Java EE, HTML5 atau JavaScript, kemudian PHP. Kita mau install semuanya, install aja. Tapi kalau enggak, ya bisa sih di customize. Nah, silahkan dipilih yang Java, jadi oke aja. Ini tampilan awal NetBeans. NetBeans Apache loh ya. Kalau NetBeans Apache seperti ini, dan sepertinya saya lebih suka. Oke. Kalau Javanya belum di path atau belum di setting pathnya, ketika diklik bagian new file atau new project, dia tidak bakal mau muncul. Dia tidak respon, diklik berapa kali pun dia tidak mau respon. Tapi kalau sudah di setting pathnya, dia respon. Punya saya, ini. Punya saya kan sudah di path, jadi muncul.
Kita tidak akan bahas Java with Maven, Java with Gradle, tapi kita akan bahas Java with An. Kalau Maven sama Gradle sama sih, An juga sama. Ini build tool. Jadi kalau yang Gradle ini kebanyakan dipakai untuk si Android. Ada Gradle, ada juga yang harus dipelajari kalau di Android itu XML-nya. Kita tidak bahas itu. Kita juga tidak bahas Maven. Off semua. Kalau milik kalian ada yang seperti ini, seperti ya tidak aktif semua seperti ini. Java bit-nya juga tidak aktif, sampingnya itu loh maksudnya, itu tidak aktif. Jangan khawatir, jangan risau. Nanti secara otomatis kalau kalian connect internet, silahkan di next saja. Dia akan langsung mencari library yang dibutuhkan Java bit-nya. Nah, kayak ini tidak aktif toh. Next saja. Kemudian nanti dia akan nyari. Nah, ini dia ketemu. Langsung aja diinstal atau di-download yang ini. Kita akan buat project pertama. Jangan lupa kasih nama. Oke. Untuk location folder silahkan disesuaikan sendiri ya lokasinya. Ini cara cepat saja. Ini location folder saya. Langsung finish. Oke, jalan. Nah, sama kan seperti yang NetBeans RC. Jadi kalian pakai NetBeans RC ataupun pakai NetBeans apa aja hampir sama tampilannya. Ada project. Nah, ini ada file, ada service yang untuk database. Nah, project seperti ini. Ada juga navigator yang bagian bawah ini. Kalau punyanya kalian tidak muncul seperti ini, misalkan kayak gini tidak muncul, ini navigator juga tidak muncul atau semuanya tidak muncul. Bisa dimunculkan lewat mana? Lewat Windows. Windows, ini ada pilihannya yang ingin dimunculkan. Project, oh muncul ya rupanya. Terus file, saya tidak pengen munculkan ini ya, sama seperti sini kok. Terus kemudian navigator, ya ini navigator. Terus kemudian yang service untuk database-nya, oke muncul. Nah, oke, ini tampilan awal ketika kita sudah buat project. Yang pasti kita sudah dibuatkan satu project utamanya. Nah, ini sudah ada public class project. Ingat kan? Aturan penamaan kelas di Java harus sama seperti nama file. Nah, ini aturannya langsung diterapkan di IDE NetBeans ini. Nah, ini bisa dijalankan enggak? Langsung bisa. Lewat mana? Lewat sini. Nah, ini. Langsung kita bisa jalankan. Klik. Dia proses di bawah. Di bawah proses kemudian muncul. Loh, kok enggak muncul apa-apa? Ya, memang tampilannya di sini kan enggak ada apa-apanya. Jadi, kalau pengen muncul sesuatunya, ya dikasih. Contoh aja seperti ini. Jangan hello world ya, bosen. Halo, saya. Simpan kemudian jalankan lagi. Nah, muncul kan yang di bawah nih. Muncul. Halo, saya Masahiko. Jadi, so simple. Itu baru project awal saja. Misalkan ini yang konsol kemarin kita lanjutkan di sini juga bisa. Jadi sesimpel ini kah? Iya, sesimpel ini. Nanti kalau lanjut ke materi selanjutnya akan lebih simpel lagi, tapi ya dikit aja pikirnya. Oke, jangan dianggap susah. Oke, setelah itu kita akan cari tahu gimana sih cara penggunaannya ini. Oke, untuk yang ini project utamanya ketika dijalankan langsung bisa muncul di bawah sini. Nah, gimana kalau kita buat lagi yang lain? Misalkan ada kita mau buat form. Boleh di purpose klik kanan kemudian new, ada pilihannya, atau di bagian package ini new sama aja. Cuma yang di sini pilihannya banyak. Ada run, ada profile, debug, test, dan lain sebagainya. Delete, mau di delete ya silahkan. Ada properties, nanti properties ini berguna ketika kita sudah buat project banyak di sini. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya. Oke, kita buat lagi
Yang misalkan, nah ini ada dua yang sering kita gunakan. Java class ya, ini Java class. Nah, Java itu. Java class. Misalkan kita buat lagi. Nah, Java misalkan jangan purpose, misalkan siswa. Finish. Dia langsung buatkan kita sama ini. Public class. Nah, bedanya apa sama yang sini? Yang di purpose, nah, di sini ada ya, ada dua. Ada purpose, ada siswa, ada history, ada source. Jadi di sini nanti akan muncul tergantung kita mau buat apa. Kalau ada desainnya di sini juga ada muncul desain. Kalau purpose, bedanya apa sama yang kelas? Kalau yang kelas ini tidak bisa dijalankan karena apa? Tidak ada main metodenya seperti ini. Biar pengen jalan ya copy aja. Klik kemudian pastekan di bagian kelas siswa. Simpan. Nah, di sini muncul tandanya. Perhatikan yang sini. Kalau sebelum ini saya hapus dulu aja. Saya Ctrl Z, siswa, Ctrl Z, kemudian simpan. Lihat di bagian ini bedanya. Kalau di purpose ada tanda play hijau. Nah, content main class berarti dia punya main class dan main method. Tapi kalau yang siswa dia belum punya. Kalau kita tambahin gimana? Nah, ini kita tambahin aja. Paste di sini. Halo, saya siswa. Misalkan seperti itu. Dia akan bertambah sendiri. Secara otomatis dia punya main method. Main method yang ini maksudnya. Main methodnya ini berarti dia bisa dijalankan. Coba kita jalankan. Pasti yang muncul bagian purpose. Nah, ini ya, yang bawah ini. Bagian purpose. Nah, gimana cara jalankannya? Kalian bisa run kemudian run file. Nah, ini halo saya siswa, munculnya siswa. Lumayan cepat ya prosesnya. Supaya tidak selalu run file, gimana caranya? Ada di menu run, kemudian pilih set project configuration, kemudian customize. Nah, ini di menu run. Boleh juga seperti ini. Projectnya purpose, klik kanan, kemudian properties. Nah, sama kan? Sama. Pilih menu run, kemudian browser. Cari yang siswa. Oke. Sip. Oke. Dia akan men-set bahwa ini main projectnya. Ketika kita jalankan play hijau, dia akan langsung otomatis di sini. Tidak lagi di purpose. Nah, itu. Tapi kita tidak akan bahas konsol tadi seperti ini, hanya teks. Membosankan. Kita hapus saja. Kita hapus, kita delete. Safety delete. Enggak. No, langsung hapus saja. Beres kan? Kita tidak bahas itu. Kita akan bahas yang bagian form. Apa sih bedanya JPanel sama JPanel Form sama JFrame Form? Apa bedanya? Kalau JPanel dia seperti panel kecil-kecil, komponen panel-panelnya. Kalau JFrame Form dia sebagai frame utama, lokasi di mana panel-panel itu diletakkan. Jadi besaran mana? Ya jelas JFrame. Biasanya dia digunakan sebagai main menu, jadi menu utama, tampilan utamanya. Kemudian untuk form-form kecil kita gunakan yang JPanel. Nah, kita lihat dulu bedanya. Kita buat dari JPanel dulu, oke ya. JPanel misalkan kita buat siswa. Kita buat siswa. Nah, ini panel. Tandanya gimana sih kalau kita buat panel? Ada di tulisan sini. Ada JPanel. Nah, ini panel. Kalau kita buat yang JFrame, gimana bedanya? Bedanya ada di situ juga nanti. JFrame Form. Misalkan ini guru. Atau ini ya guru aja lah. Nah, ini ya. Ada dua. Beda lagi di sini. Ketika JFrame, dia secara otomatis bisa dijalankan. Ada main metodenya atau main kelasnya atau ya apalah kalian sebutnya. Main method. Kalau saya sebutnya main method. Di sini tulisannya main kelas, tidak apa-apa. Ini ada main metodenya. Main method itu yang mana? Main method kalau dibuka ya ini ada tiga, source, desain, sama history. Kalau desain dia di bagian untuk desain utamanya. Misalkan kita letakkan tombol. Nah di sini ya. Jadi dia di desain utamanya, desain tampilannya. Kalau di source dia di bagian back endnya.
Nah, ini main metodenya ada di sini. Ya, dia punya main method, jadi secara otomatis guru bisa dijalankan secara langsung. Beda dengan siswa, dia tidak punya main method atau main class. Sebenarnya main classnya sama-sama punya sih, public class, nah, public guru. Ini guru, kalau siswa kita lihat di bagian source ya sama, cuma di bagiannya sini, bagian bawah, dia lebih simpel. Dia tidak memiliki yang main method, jadi saya lebih sukanya dia belum memiliki main method ya. Oke, paham? Paham kan dari sini? Oke, kita lanjut. Kalau dari sini yang sudah bisa ditebak kan, yang mana yang bisa dijalankan? Ya, benar. Guru sama purpose. Tetapi ketika kita jalankan, dia pasti mengarah ke bagian sini dulu. Soalnya kenapa? Kita belum set di bagian run, kemudian set project configuration. Kita pilih dulu yang tadi kan masih ke siswa nih. Ya, ini masih siswa. Karena sudah kita hapus, jadi dia seperti kosong, tak tahu arah tujuan. Nah, kita tujukan dulu ke salah satu. Kita lihat guru. Kenapa yang siswa tadi kok enggak ada? Siswa yang ini karena dia tidak memiliki main method. Yang ditampilkan di sini itu semua form atau semua panel yang memiliki main method. Jadi atau semua project atau semua kode yang memiliki main method saja. Nanti kalau kita tambahkan di siswa ini main method baru, dia pasti muncul di sini. Oke, kita set dulu yang guru. Oke, sip, jalankan. Nah, jalan kan? Nah, ini tampilannya. Klik, 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 klik. Belum aktif karena kita belum memberikan event atau belum memberikan backend kepada si button ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Yang paling penting, NetBeans-nya sudah jalan, sudah bisa digunakan. Kita akan lanjut di video berikutnya. Oke, tapi continue ya. Jangan lupa like dan cuprek. Karena cuprekmu semangatku.